ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, dan yang kedua adalah penghormatan kepada semua yang telah berhadir di musala yang kita cintai bersama ini, dan kepada semua yang ikut mengikuti pengajian singkat ini yang kita beri judul pada malam yang berbahagia ini adalah reinterpretasi makna manusia di balik surat Al-Fatihah. Kita coba memaknai kembali makna manusia yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah maksudnya diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Walaupun posisinya terletak di bagian pertama di dalam Al-Quran Karim, akan tetapi dia bukanlah surat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, melainkan surat yang kelima. Jadi surat pertama Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surat Al-Muzammil, Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fattahir. Kemudian Al-Muddathir. Kemudian surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian yang kelima adalah surat Al-Fatihah. Itu secara urutan Allah menurunkannya. Tapi secara peletakan di posisi Al-Quran adalah surat ini diletakkan di bagian yang pertama di dalam Al-Mushaf. Siapa yang meletakkan di bagian pertama? Adalah tauqifi. Apa itu maksud tauqifi? Allah yang meminta kepada Rasulullah untuk meletakkan, memposisikan surat ini di bagian yang pertama. Sementara surah Al-Alaq yang pertama sekali diturunkan itu berada di posisi juz terakhir, ya, juz 30. Kenapa diletakkan di bagian yang pertama di dalam Al-Quran? Karena surat ini adalah kesimpulan dari jumlah surat semua yang ada dalam Al-Quran. Jadi semua isi Al-Quran itu ada ringkasannya itu di dalam surat Al-Fatihah. Ya, baik yang berupa puji-pujian kepada Allah, juga berupa cerita tentang ketauhidan, doa kita kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, tentang hari kiamat, tentang kematian. Ya, kalau kita beriman kepada hari kiamat berarti kita beriman dengan perantara menuju kiamat, yaitu kematian. Jadi dia ringkasan dari semua isi yang ada dalam Al-Quran Karim. Nah, judul kita pada hari ini adalah mencoba mengkaji kembali makna yang berkaitan dengan manusia yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Apabila kita melihat surah Al-Fatihah, kita semua membacanya selalu, ya. Selalu kita baca, setiap hari itu kita baca sampai 28 kali. Itu yang wajib kita baca. Salat subuh 2 rakaat, kemudian zuhur. Itu kalau kita jumlahkan, ya mungkin sekitar 28 kali. Belum lagi dengan salat-salat sunat. Dan ternyata surat ini punya sebuah gelar, yaitu As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Ada juga yang mengatakan Al-Mathani ini artinya 7 ayat yang selalu dijadikan puji-pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi selalu diulang-ulang, selalu dijadikan
puji-pujian kepada Allah oleh kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini surah Al-Fatihah adalah sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay ibni Ka'b. Beliau mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'b, yang menunjukkan bahwa surat terbaik yang ada dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Apa kata Rasulullah? Atuhibbu an u'allimaka? Apakah engkau senang aku ajarkan kepada engkau suratan lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan? Sebuah surat yang enggak pernah diturunkan di Injil, juga tidak ada di Zabur, tidak ada juga di Taurat, bahkan tidak ada di Al-Furqan dalam Al-Quran sendiri. Ya. Apa itu? Yaitu surat Fatihah Ummul Kitab. Nah, jadi sebuah surat yang tidak yang status surat ini paling baik, yang tidak ada terbaik yang terdapat di Injil, Taurat, Zabur, dan bahkan tidak ada terbaik yang terdapat di dalam Al-Quran sendiri melebihi dari kebaikan surat Al-Fatihah. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithlaha. Jadi Al-Fatihah ini tidak diturunkan di Injil, tidak di Zabur, yang mirip ya, yang fadilahnya melebihi surat Al-Fatihah ini, dan bahkan dalam Al-Quran itu sendiri. Dan apabila kita melihat surat Al-Fatihah dan kita ingin mengkaji makna manusia yang ada di sini, maka kita akan melihat dari segi beberapa ayat, tidak semua ayat ya. Karena ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam surah Al-Fatihah ini Allah menyebutkan 6 dari sifat Allah, 6 dari nama-nama Al-Asma'ul Husna. Yang pertama Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian yang ketiga Ar-Rahim, kemudian yang keempat Rabbun, ya, Rabbul Alamin. Kemudian yang kelima Malik Yaumiddin. Ada satu lagi yang keenam apa? Yang keenam adalah Malik Yaumiddin. Satu Malik Yaumiddin, satu lagi Malik Yaumiddin, cepat, ya. Ada dua bacaan di sini. Jadi kalau yang baca Malik Yaumiddin itu artinya yang memiliki. Jadi Allah yang memiliki hari kiamat. Kalau kita baca Malik Yaumiddin itu artinya raja. Jadi Allah itu adalah raja di hari kiamat. Coba kita coba untuk menjelaskan satu persatu dari nama-nama Allah ini, yang 6 ini, sebelum kita nanti memasuki ke dalam penjelasan terhadap makna yang terkandung di surat Al-Fatihah ini berkaitan dengan manusia. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kalau dalam bahasa Arab itu, ini kajian linguistik ya, kita fokus sedikit kepada bahasanya. Wazannya wazan fa'lan. Ar-Rahman, Rahman, fa'lan. Itu kalau dalam bahasa Arab bisa digolongkan ke dalam sifah musyabbahah namanya. Sifah musyabbahah ada dua macam dia. Ada yang sifat ada pada seseorang atau pada sebuah benda atau pada sebuah zat. Kemudian sifat itu bisa berganti-ganti. Seperti orang haus. Orang haus dalam bahasa Arab kita sebut dengan atsyan. Rahman sama dengan atsyan. Haus, saya haus. Lalu saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Haus saya hilang. Jadi berubah. Ya. Kalau Ar-Rahim ini wazan fa'il. Sesuatu yang ada tidak akan berubah-ubah. Apa contohnya?
Contohnya tawil, tinggi. Ya, misalnya saya katakan rijal tawil. Apakah dia besok jadi pendek? Nah, jadi rahim itu tidak berubah-ubah. Keduanya memiliki arti yang secara bahasa, secara dasarnya arti kasih sayang. Tapi kenapa Allah gunakan rahman sekali, Allah gunakan rahim? Nah, ini untuk membuat dua arti. Rahman artinya Allah punya kasih sayang, tapi kasih sayang Allah itu tidak terus menerus. Nah, dan ini di dunia Allah menyayangi orang Islam dan menyayangi juga orang kafir. Sekiranya Allah tidak sayang kepada orang kafir gara-gara kekafiran mereka, sungguh Allah tidak akan memberi seteguk air pun kepada mereka. Itu dalam sebuah hadis. Ya, kalau Allah tidak sayang kepada orang kafir karena kekafiran mereka, Allah tidak akan memberi sedikit pun air sehingga mereka mati. Tapi karena Allah punya sifat Ar-Rahman yang memiliki sifat kasih sayang, maka di dunia Allah beri kasih sayang kepada mereka. Tapi nanti di akhirat tidak Allah berikan Rahman. Jadi tidak selamanya seperti orang atsyan, haus. Ketika saya minum, kemudian dahaga dan haus itu menghilang. Ini Rahman. Jadi tidak selamanya. Sedangkan Ar-Rahim ini kepada orang Islam. Jadi kasih sayang Allah di dunia kepada orang Islam, juga nanti di hari akhirat juga kita orang Islam mendapat kasih sayang Allah selama-lamanya. Seperti tawil tadi, terus menerus dia tinggi. Nah, itu perbedaan antara Rahman dan Rahim. Walaupun dari segi bahasa, akar dari makna bahasa sama, tapi karena bentuk berbeda, maka artinya tidak begitu sama. Ya, sama tapi beda gitu. Kemudian di antara nama Allah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ini Rabbun, Rabbul Alamin. Rabbun, ya, kita punya kuliah di UIN kita ini kuliah tarbiyah. Nah, tarbiyah itu berasal dari kata Rabbun, murabbi. Murabbi artinya muallim, guru. Kuliah tarbiyah adalah kuliah yang mengajarkan anak didiknya untuk jadi guru, jadi pendidik. Rabbun. Kenapa Allah pilih bahasa Rabbun? Yang dasar kata itu adalah bermakna pendidik. Karena di sini sebagai surat yang pertama, pembuka. Sebelum kita baca yang lain, ya, kita ketahui dulu bahwa Allah ini, Tuhan kita ini adalah Allah yang akan mendidik kita. Ya, baru kita baca lain. Setelah kita tahu bahwa Allah sebagai pendidik kita, kita yakini Allah sebagai pendidik kita. Allah yang di antara sifat pendidik apa? Membina, memberi petunjuk, melindungi. Ya, ada guru yang membunuh muridnya? Enggak, ya pasti memberi perlindungan kepada muridnya. Nah, kemudian menyayangi, menyantuni, memberi nilai kepada yang berbuat baik, kemudian mengurangi nilai bagi yang tidak berbuat baik. Seperti itulah sifat dari pendidik. Dan Allah memiliki sifat Rabbil Alamin, Al-Alamin. Kalau kita artikan di dalam terjemah di sini, Tuhan semesta alam, semuanya. Tapi pada dasarnya Al-Alamin, Al-Alamin itu khusus bagi yang berakal. Al-Alamin. Jadi bukan semuanya. Tuhan bagi orang-orang yang berakal. Apakah Allah bukan Tuhan bagi yang tidak berakal, bagi dinding, bagi pintu, bagi air? Tuhan juga, tapi dalam ayat lain. Ya, tapi dalam ayat ini difokuskan bahwa Tuhan bagi orang-orang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang berpikir. Makanya berpikir, siapa Tuhanmu? Siapa yang layak dijadikan Tuhan? Maka ditambah Rabbil Alamin. Tuhan pendidik orang-orang yang berakal. Bukan pendidik bagi pintu, bagi air, bagi tanah, bukan. Tapi pendidik bagi orang-orang yang berakal. Jadi di sini ketika Tuhan itu, Rabbun itu diidhafahkan kepada Alamin, di sini
memberi pengertian bahwa orang yang betul-betul menerima ajaran Tuhan ini berarti dia punya akal. Begitu yang bisa simpulkan. Kemudian yang keempat ya, Rahman, Allah yang bernama Allah. Bismillah. Tadi lupa saya sebutkan. Allah itu nama khusus yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Gak ada satupun makhluk yang punya nama Allah. Gak ada satupun makhluk yang punya nama Allah. Nama khusus. Itu satu hal yang luar biasa juga. Ada yang mengatakan Allah ini dari ilah, dari Tuhan ya. Ilah jadi Allah. Ada yang mengatakan demikian. Kemudian tadi kita sebutkan Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim, yang ketiga Rabbun, yang kelima, yang keempat. Kemudian yang kelima Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin itu artinya yang memiliki. Ya. Misalnya HP ini. Ana malikuhu. Saya yang memilikinya. Itu maka Malik. Kalau kita kembali kepada makna dasar dari bahasanya, malaka yamliku itu artinya menguasai. Menguasai. Ketika saya miliki, saya pemiliknya, berarti saya yang menguasai. Ya, mau saya buka kapan, mau saya bawa kemana, terserah saya. Karena saya yang punya, maka saya punya hak untuk menguasai. Ini beda antara Malik Yaumiddin yang pada dasarnya juga artinya memiliki, menguasai. Tapi ketika sudah berubah menjadi Malik Yaumiddin, ini bukan memiliki, tapi cuma menguasai. Jadi kalau Malika yamliku itu memiliki dan menguasai. Kalau menjadi Malik itu cuma memiliki, ya, dan menguasai. Kalau Malik Yaumiddin itu cuma menguasai, tapi belum tentu memiliki. Ada nggak yang dia kuasai tapi tidak dia miliki? Yaitu raja. Raja seperti Raja Salman di Arab Saudi. Dia seorang raja. Semua keputusan di negara Arab Saudi ada di tangan beliau. Apakah semua tanah, semua rumah, semua bangunan yang ada di Arab Saudi milik beliau? Tidak. Apakah semua mobil yang ada di Arab Saudi milik beliau? Tidak. Tapi beliau menguasai. Nggak boleh lewat mobil sini. Nggak boleh masuk. Nggak boleh bangun bangunan di sini. Beliau punya hak. Tapi tidak punya hak untuk memiliki. Ketika Allah di sini menyebutkan Malik Yaumiddin menurut satu riwayat. Satu riwayat lagi Malik Yaumiddin. Ini Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa Allah yang punya hari kiamat dan Allah yang menguasai hari kiamat. Jadi dua-duanya ada. Pemilik dan juga di waktu yang bersamaan sebagai penguasa di hari kiamat. Itulah 6 dari sifat Allah, atau nama dari Asmaul Husna yang Allah miliki, yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Berkaitan dengan makna manusia. Awal mula disebut kata manusia di sini yaitu al-alamin. Rabbil alamin. Al-alamin. Al-alamin yaitu semua yang berakal itu sudah termasuk kita manusia. Termasuk di situ jin. Termasuk di situ malaikat. Termasuk di situ kita sebagai manusia. Rabbil alamin. Allah ingin tunjukkan di awal-awal surat ini. Sebelum kita menuju ke surat-surat lain, ke ayat-ayat lain. Allah Rabbul Alamin. Tuhan kalian. Kalian, ya. Fokus kepada kalian yang berakal. Manusia, kalau kita sebagai manusia. Jin, kalau mereka sebagai jin. Jadi, akulah Tuhan kalian.
Ingin Allah tegaskan seperti itu. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji-pujian di sini disebutkan oleh para ulama secara bahasa ya, alhamdu. Kenapa Allah sebutkan di sini pakai alif lam? Ini untuk menunjukkan bahwa semuanya, jadi tidak semua yang dimasuki oleh itu menunjukkan semuanya. Tapi di sini ketika alhamdu ini dipasangkan kepada Allah, alhamdulillah, itu semua bentuk puji-pujian itu hanya berhak kepada Allah. Kenapa Allah gunakan alhamdu? Kenapa enggak asyukru? Kenapa asyukru lillah? Kenapa alhamdu? Kemudian kenapa enggak al-madhu? Madhu artinya puji-pujian juga. Apa beda asyukru dengan al-madhu dengan alhamdu? Kalau alhamdu, kita memuji Allah baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Kita sehat, alhamdulillah. Kita sakit, alhamdulillah. Maka kalau ditanya sama kawan, apa kabar? Alhamdulillah. Lagi senang, alhamdulillah. Lagi tidak senang, alhamdulillah. Karena ketidaksenangan itu juga ditakdirkan oleh Allah, yang Allah Maha tahu apa dibalik hikmah dibalik ketidaksenangan kita pada hari itu. Asyukru itu hanya diucapkan oleh seseorang pada saat lawan bicaranya memberi sesuatu kebaikan kepada orang itu. Misalnya saya disuguhkan hari ini kopi, terima kasih ya. Nah, itu ashkurukum, saya berterima kasih. Kenapa? Karena sudah bukan alhamdu. Kalau alhamdu diberikan nggak diberikan, alhamdu. Kalau syukru ketika diberikan saja. Dan itu tidak layak, tidak cocok kita sebagai hamba Allah hanya berterima kasih pada saat diberikan. Juga kita berterima kasih pada saat tidak diberikan. Kemudian al-madhu cuma sekedar puji-pujian, ya. Kadang-kadang kita memuji seseorang sebagai basa-basi. Padahal hati kita tidak seperti itu. Nah ya, kalau hamdu tidak seperti itu. Hamdu mutlak, luar dan dalam kita senang tidak senang, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian yang kedua, ya tadi pertama al-alamin. Allah ingin tunjukkan kepada kita apa? Sebelum kalian beralih kepada yang lain, ketahuilah bahwa akulah Tuhan kalian. Dan kalian orang berakal. Pikir, siapa Tuhan kalian? Kalian orang berakal. Kemudian yang kedua, Iyyaka. Nah, di sini Allah yang meminta kepada kita sebanyak 28 kali dalam sehari untuk mengulang-ulang terus as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Supaya apa? Supaya meresap, supaya iman ini menguat, hafalan ini menguat. Coba yang hafal Al-Quran kalau nggak diulang-ulang hilang. Tapi ketika diulang-ulang dia menguat. Ya, iman kita menguat. Pada saat kita terlupa, teringat kembali. Lupa lagi, nanti salat maghrib ingat lagi. Lupa lagi, insya. Makanya nanti as-salawatul khams wa ma bainahuma mukaffiratun idza jutuniba al-kabair. Jadi antara salat ke salat yang lain, Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, wa salawatul khams wa ma bainahuma min adz-dzunub yukaffiruhu Allah. Jadi salat satu waktu ke waktu yang lain, kalau terjadi maksiat, dosa kecil ya, idza jutuniba al-kabair, kalau terhindar dari dosa besar, maka Allah jadikan sebagai modal untuk pengampunan. Setelah salat zuhur, assalamualaikum, terlihat maksiat, nanti salat asar diampuni lagi oleh Allah. Salat asar, assalamualaikum, maksiat kecil-kecilan lagi. Salat maghrib, ya, selalu seperti itu. Berbeda dengan orang Nasrani yang hanya beribadah di hari Minggu. Ada seorang pendeta, namanya siapa itu? Ibrahim namanya itu, yang masuk Kristen ya.
Ya, Kristen. Lupa saya. Pokoknya ada Ibrahimnya. Ada pernah saya dengar, kenapa dia masuk Islam? Karena katanya Islam ini banyak kali tuntutan. Salat 5 kali. Kalau gereja mudah kali. Kalau orang Kristen cuma seminggu sekali. Mereka tidak tahu pesan kenapa harus 5 kali sehari. Kenapa kita harus membaca Al-Fatihah itu sebanyak 28 kali sehari. Supaya kuat. Ya, nggak mudah lenyap. Coba lihat orang Kristen sekarang. Udah lenyap semua, nggak ada ajaran Kristen sekarang. Bahkan pendeta-pendeta Kristen di gereja di Eropa itu sudah mengizinkan pernikahan sesama jenis. LGBT sudah mereka restukan. Makanya ada seorang pendeta di Indonesia, lupa saya namanya, pernah tersebar di media. Dia berterima kasih karena warga Indonesia ini mayoritasnya adalah Muslim. Karena dia nggak mau LGBT, nggak suka LGBT, ya, dalam pan. Dia berterima kasih karena Indonesia ini adalah mayoritas Muslim. Kalau sekiranya Indonesia ini mayoritasnya bukan Muslim Kristen, sudah dilegalkan LGBT. Karena nggak kuat. Kalau kita orang Islam kuat, 5 kali sehari salat, ya. Kemudian Fatihah, Iyyaka na'budu 28 kali, wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah 28 kali. Jadi kuat kita, alhamdulillah, ya. Makanya jangan negative thinking berkaitan dengan ibadah yang ada di Islam, tapi positive thinking, ya. Kenapa Allah minta seperti itu? Supaya kita menjadi kuat, terlatih. Seperti kita push up, ya. Kalau tiap hari kita push up 10 kali, insya Allah tiap hari kita sanggup. Tapi kalau seminggu sekali kita push up, setelah kita push up, sakit di sini, ya. Kenapa? Karena seminggu sekali. Tapi kalau tiap hari, insya Allah selalu siap kapanpun diminta. Kemudian di sini juga secara bahasa, ya. Iyyaka na'budu. Kenapa enggak Allah bahasakan kami menyembahmu? Kenapa Allah bahasakan engkau yang kami sembah? Didahulukan engkau. Kamu yang kami sembah. Kenapa enggak kami menyembahmu? Karena di sini, kalau saya katakan saya menyembahmu, berarti ada kemungkinan saya menyembah yang lain. Saya katakan saya melihat Muhammad, ada kemungkinan juga saya melihat orang selain Muhammad, ya. Tapi ketika saya dahulukan Muhammad yang saya lihat, berarti orang yang mendengar bisa mengambil satu kesimpulan. Oh, berarti cuma Muhammad. Ya, cuma Muhammad. Maka iyyaka na'budu berarti hanya engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Kita sebagai manusia, kehambaan kita kepada Allah. Di sini Allah meminta, ini bahasa Allah ini, Al-Qur'an. Ya, Allah yang turunkan. Tapi meminta kepada kita untuk kita baca-baca. Seakan-akan ini bahasa kita. Ya. Tadi setelah puji-pujian Ar-Rahman, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Malik Yaumiddin. Kemudian sekarang coba ikuti apa yang aku ajarkan kepadamu. Aku sebagai Tuhanmu, Rabbun, Murabbimu. Ikuti apa yang aku ajarkan. Apa itu? Katakan iyyaka na'budu. Katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Jadi ayat ini menunjukkan tentang tauhid. Na'budu, tentang ibadah. Ibadah itu meliputi kita dilarang hanya engkau sebagai Tuhanku, hanya engkau sebagai Tuhan yang aku sembah. Berarti aku tidak menyembah manusia. Aku tidak menyembah berhala. Aku tidak menyembah harta. Karena harta juga bisa menjadikan kita, memperbudak kita. Ya, tidak menyembah siapa, hanya engkau. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepada engkau meminta pertolongan. Aku tidak minta pertolongan kepada siapa. Kalau kita pun minta pertolongan kepada siapa-siapa, pada orang lain, itu mimbab sabab minal asbab, mengambil sebab. Ya,
Seperti katakan, tadi saya minum obat, alhamdulillah obat itu membuat saya sembuh. Siapa sebenarnya yang mau sembuh? Allah, bukan obat. Ya, makanya ada riwayat Khalid bin Walid pernah meminum racun dan mengatakan, kalau memang racun ini dia bekerja sendirinya, bukan karena Allah, maka biar kau mati. Tapi kalau dia bekerja karena izin dari Allah, maka aku mohon kepada Allah untuk jangan dimatikan. Beliau minum nggak mati. Ya? Obat begitu juga. Obat bekerja itu atas izin Allah sebagai sebab. Saya datang ke sini pakai kendaraan. Kenapa? Itu sebagai sebab. Ya, tapi yang hakikatnya adalah yang membawa saya ke sini adalah Allah. Jadi begitu. Kemudian di antara makna manusia yang terkandung di surah ini adalah, dan ini juga masih ajaran Allah yang meminta kepada kita untuk kita baca. Karena Allah bukan orang ya. Karena Allah adalah zat yang mengajarkan kepada kita, murabbi ya. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, katakan. Ini aku didik engkau ya. Katakan. Tunjukkan kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tiap hari kita 28 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kalau di Aceh ini setiap salat pun Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim lagi. Kalau kita seperti itu dan kita bisa merenung makna-makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, insyaallah ya, selama kita terus optimis menjalankan ibadah yang wajib ini, khususnya salat, insyaallah kita akan aman-aman saja berkaitan dengan perjalanan kita di muka bumi ini. Apa itu jalan yang lurus, jalan yang bagus, jalan yang tidak bengkok-bengkok, jalan yang diridhai oleh Allah? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ini makna insan lagi. Tadi makna insan iyyaka na'budu. Ucapan kita sebagai manusia. Wa iyyaka nasta'in yang kedua. Kemudian ketiga, ihdinas, berikan petunjuk. Kemudian yang keempat, ini yang negatifnya ya. Bukan jalan orang-orang yang maghdub, orang yang dibenci. Kemudian yang selanjutnya juga bukan orang-orang yang tersesat. Apabila kita lihat dalam segi bahasa, maghdub itu yang dibenci. Orang minum khamar dibenci enggak? Dibenci. Orang berzina dibenci. Ya. Orang menyembah patung sesat. Orang menyembah Allah juga menyembah patung sesat, seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah patung. Padahal saya ditanyakan, kenapa kalian menyembah patung? Liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah patung untuk mendekatkan kami kepada Allah. Karena menurut keyakinan orang jahiliyah, Allah itu ada, tapi ada Tuhan-Tuhan kecil lagi nih, ya. Tapi Tuhan yang paling hebat itu Allah. Tapi ada Tuhan-Tuhan kecil nih. Itu juga itu dhalin, ya. Maka jangan tunjukkan aku tunjukkan aku pada jalan-jalan yang seperti engkau beri kenikmatan kepada mereka, bukan seperti orang-orang yang mendapat kebencian dan juga mendapat kesesatan. Itu dari segi bahasa. Ya. Dari segi sejarah, kalau kita baca tafsir, maghdub itu artinya orang Yahudi. Jadi bukan seperti jalan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Orang Yahudi tahu tapi tidak mengakui. Tahu Nabi Muhammad sebagai Nabi tapi tidak akui. Maka ada kejadian dengan Abdullah bin Salam ketika Rasulullah datang ke Madinah. Abdullah bin Salam ini siapa? Seorang tokoh Yahudi di kota Madinah pada saat itu. Ilmuannya, orang pintarnya. Dan dia sudah pernah membaca, beliau sebagai orang alim di kalangan bangsa Yahudi, sudah mengetahui bahwa
masih ada satu lagi nabi terakhir. Bahkan mereka menjadikan ketika mereka konflik dengan orang Arab di Madinah, di Yathrib pada saat itu, mereka menjadikan nabi terakhir ini sebagai tawassul ya. Tawassul, ya Allah, dengan berkat nabi terakhir yang akan engkau utus, maka menangkan kami melawan orang-orang Arab ini. Dan mereka menang. Ketika terjadi konflik itu sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad datang dan mereka, Abdullah bin Salam ini tahu, di antara yang beliau tahu adalah, beliau menanyakan kepada Rasulullah beberapa soal. Di antaranya adalah, apa makanan pertama yang akan dimakan oleh penduduk surga? Kemudian Rasulullah menjawab, ziyadatu kabidil hud, bagian yang lebih yang terdapat dalam empedu hati ikan, empedu ikan. Itu makanan yang pertama dimakan oleh penduduk surga. Oh, tahu beliau, betul jawabannya. Kemudian ada satu lagi, kenapa kok bisa lahir anak laki-laki, kok bisa lahir anak perempuan? Rasulullah menjawab, idza sabaqa ma'ur rajul, kalau dalam biologi itu ada istilahnya, ada kromosom ya, apa namanya itu? Ada X, ada Y ya. Nah, kalau nggak salah saya, kalau X itu laki-laki, kalau Y itu perempuan. Kalau yang cepat sampai ke ovumnya itu, yang laki-lakinya, yang X-nya misalnya, maka dia laki-laki. Kalau yang duluan sampai pada saat berenang itu, sperma itu pada saat kalau berenang deh, lomba-lomba. Yang kuat sampai kepada tempat itu Y, maka jadi perempuan. Idza sabaqa ma'ur rajul. Ya. Maka Abdullah bin Salam, oh betul lagi. Ya. Ada satu lagi pertanyaan berkaitan dengan fitnah yang terjadi di Yaman, keluar api ya. Kemudian oleh Abdullah bin Salam ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Rasulullah, saya sekarang beriman kepada Anda, tapi tolong rahasiakan keimanan saya kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka itu bangsa yang pendusta. Sebelum mereka tahu saya beriman, coba tanyakan dulu kepada mereka, apakah kalian kenal dengan Abdullah bin Salam? Kalau kenal, coba engkau tanyakan, ya siapa dia? Kemudian ketika datang orang Yahudi, kalian kenal dengan orang Abdullah bin Salam? Kenal. Siapa dia? Oh, tungkuimu, orang teralim daerah kami. Oh, tapi sekarang dia sudah masuk Islam. Hah? Dia pendusta dia ini ngucut dia kebalikannya. Ya, tadi mereka mengakui, tapi ketika diketahui dia masuk Islam, tidak mau dari membenarkan justru mendustakan. Itu orang Yahudi. Mengetahui kebenaran tapi mengingkari. Jangan seperti manusia ini. Waladhdallin. Jangan juga seperti Nasrani. Ini dari segi sejarahnya ya. Nah, sejarah ulama menyebutkan dalil ini ya, Nasrani kenapa? Nasrani itu banyak khayalnya. Ingin mengagungkan Nabi Isa sehingga mereka jadikan Nabi Isa ini Tuhan, anak Tuhan. Tujuannya apa? Ingin memuliakan Nabi Isa. Nabi Isa harus dimuliakan, tapi karena mereka saking memuliakannya sampai terbawa untuk menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, nah ini dhalin nih. Sedangkan orang Yahudi mengetahui tapi mengingkari. Jangan seperti begitu. Ya. Selalu kita berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti Yahudi. Sudah tahu kebenaran tapi gengsi, nggak mau mengikuti. Juga jangan seperti orang Nasrani yang terbawa dalam khayalan, ya, menyembah Tuhan tapi ada remang-remangnya. Jangan juga seperti mereka. Itu dari segi sejarahnya. Tapi kita hari ini lebih kepada kajian linguistik. Tidak hanya kita pahami dhalin itu orang Yahudi, dan itu sah-sah saja. Maghdub itu orang Yahudi, itu sah-sah saja. Juga kita tidak hanya memahami dhalin itu hanya Nasrani,
tapi juga orang yang tersesat. Orang yang menyembah patung sekarang misalnya. Ya. Kita ikuti dia. Dia bukan Nasrani, orang Aceh misalnya. Jangan seperti mereka. Kemudian ada orang yang gengsi tahu kebenaran tapi tidak mau ikuti. Orang Aceh misalnya atau orang Indonesia. Jangan juga seperti mereka. Ya. Karena kedua sifat ini itu hanya dimiliki oleh mereka orang Yahudi dan Nasrani. Tidak layak. Walaupun kita memiliki juga kadang-kadang, tapi sangat tidak layak. Karena kita diajarkan oleh Allah sebagai Rabbul Alamin. Ya, segi bahasa Rabb untuk pendidik. Allah yang mendidikkan kita. Jangan seperti mereka. Jangan seperti mereka. Jadi itulah barangkali yang bisa kita sampaikan dalam kajian yang singkat ini berkaitan dengan reinterpretasi makna manusia di balik surat Al-Fatihah, kajian kebahasaan, kajian linguistik kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri, dipersilakan. Ustaz, terima kasih yang telah menyampaikan kajian kita dengan tema interpretasi makna manusia di balik surah Al-Fatihah. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin mempertanyakan mengenai tema dan ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama? Hidayatullah. Fadal, silakan. Tadi Ustaz bilang ada Ustaz bilang katanya dalam sehari kita ada membaca ayat surah Al-Fatihah 24 kali. 28 ya? Coba kita hitung. Subuh 2 kali. Zuhur 4 kali, ada berapa? Dan 6. Tambah 4, 10. Tambah 3, 13. Insya 4 berarti berapa? Berarti 17 kali ya? 5 kali. Mungkin dengan sunnah-sunnahnya. Sunnah rawatib. Sunnahnya coba kita lihat. Sunnah subuh 2 kali. Tadi berapa tadi? Coba ingat berapa? 17 ya? Sunat subuh 2 rakaat. Sunnah rawatib ya? Zuhur 2 rakaat juga. Enggak yang rawatib. Yang 4. Habis zuhur 6. Kemudian habis maghrib 8. Habis isya enggak, habis isya 2 juga. Tambah witir 1. Ya. Berarti tadi berapa? 17 ya? Tambah 11 28 ya. Dengan witirnya. Dengan sunat rawatib dan witirnya gitu. Kalau cuma wajib aja, tadi saya silap. Kalau wajib aja cuma 17 ya. Oke, dengan witirnya dan rawatibnya maksudnya. Oke. Itu mau disanggah tadi ya? Oh ya. Kemudian Ustaz, kenapa harus surah Al-Fatihah yang dibaca di dalam salat? Surah An-Nas atau diberi apakah ada cerita Ustaz? karena pentingnya surah Al-Fatihah, Allah jadikan dia yang pertama kan. Kemudian Allah namakan dia sebagai Al-Fatihah, pembuka. Bukan Fatihah. Kemudian yang ketiga Allah jadikan sebagai rukun yang mesti dikerjakan dan dibaca di dalam Al-Fatihah. Karena di Fatihah ini memuat semua
ma'ani pesan-pesan yang ada dalam surat-surat lain. Dan dia singkat kan, cuma 7 ayat, kemudian memuat semuanya yang perlu diulang-ulang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan kepada hari pembalasan, Yaumuddin, ya. Maka itu yang mesti dibaca-baca. Sedangkan yang lain tidak dijadikan rukun, tapi disunatkan ya. Baca surat pendek setelah Fatihah. Tapi ini jadikan rukun. Betul. Oke, silakan. Surat Fatihah itu kan sekarang ada Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatihah. Ya. Kan ada imam Ustaz waktu baca surat Fatihah enggak baca Bismillah 2 rakaat salat itu. Ya, baik. Ada perbedaan pendapat berkaitan dengan kedudukan Bismillah di dalam Al-Fatihah. Kita mazhab Syafi'i meyakini dan mengambil pendapat yang mengatakan Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan mazhab Maliki, kalau saya tidak salah, dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka Maliki tidak membaca Bismillah. Tapi kan As-Sab'ul Mathani kan 7 ayat. Mereka menjadikan Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Gitu. Dan ini hal berkaitan dengan pemahaman. Karena ada terdapat dalam hadis yang redaksinya bahwasanya fima makna ya, artinya tidak sah kita melakukan salat kalau tidak kita membaca dengan umul kitab. Ada hadis seperti itu. Ada tidak sah kalau kita tidak membaca dengan bi hamdalillah, surat yang awalnya hamdalillah, enggak, bukan dengan surat bismillah. Jadi dipahami oleh ulama itu berarti Fatihah itu awalnya alhamdulillah. Gitu. Sedangkan kita mazhab Syafi'i, khususnya Imam Syafi'i itu dalam bab ibadat itu beliau sangat hati-hati. Apa salahnya kalau umpamanya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah? Bagaimana kalau kita nggak baca? Nah, jadi Imam Syafi'i lebih ke situ dia. Ya. Nanti baca aja. Ya. Apa salahnya kalau kita yakini bismillah itu bagian dari Al-Fatihah? Apa salahnya? Jadi ada perbedaan pendapat dan semua kita hormati. Ya. Kalau kita tidak baca bismillah apakah sah salat? Kalau kita meyakini, karena kita belum sampai kepada orang yang punya waktu untuk mengkaji apakah itu bismillah bagian dari Fatihah, kita baca semua hadis-hadis yang berkaitan dengan itu, baru kita ambil satu kesimpulan. Nggak punya waktu. Kalau udah punya waktu, oke, singkat pilih. Tapi kalau kita masih sebagai pelajar seperti ini, nggak punya waktu, kita yakini aja apa yang salah satu yang mereka simpulkan. Syafi'i, udah Syafi'i aja. Ya, nanti kalau satu saat kita punya waktu, kita kaji kembali, baru kita pilih. Oh, kayaknya saya udah cocok dengan Maliki kayaknya. Silakan. Tapi dengan berdasarkan ilmu. Tapi kalau kita belum punya waktu, jangan dulu. Ya, ambil dulu yang sudah disimpulkan oleh guru-guru kita. Lalu kalau kita salat di belakang imam yang nggak baca bismillah, ya nggak masalah. Ya. Bahkan kalau ada imam yang nggak baca Fatihah, apakah kita sah salat kita? Kalau berdasarkan mazhab Hanafi sah. Hanafi Al-Fatihah itu bukan rukun salat. Hanafi. Makanya kan ada kejadian pada hari raya Idul Adha kemarin kalau saya tidak salah. Di Mesir itu ada seorang imam, dia pada rakaat kedua salat Idul Adha langsung baca ayat, nggak baca Fatihah. Di belakang imam itu Syekh Azhar, orang alim, presiden Mesir juga, belakang imam. Tapi Syekh Azhar diam aja, nggak bilang subhanallah, nggak bilang apa. Nah, kenapa? Karena menghormati. Memang diakui imam ini silap, bukan sengaja dia. Tapi secara mazhab yang ada di dalam Islam, yaitu mazhab Hanafi,
sah-sah saja salat itu. Jadi sangat menghormati. Jadi begitu. Ini Ustaz, mengapa surah Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syifa? Surah apa? Ya. Itu nama dari nama Fatihah. Itu kalau memang saya nggak tahu ya, apakah nama lain dari Al-Fatihah. Di antara nama Al-Fatihah adalah Samul Mathani. Kemudian yang saya ingat ya, 7 ayat yang diulang-ulang, Sab'ul Mathani. Ada yang mengatakan 7 ayat yang dijadikan puji-pujian kepada Allah. Kemudian Al-Fatihah sebagai pembuka. Kemudian Ummul Kitab, ya, inti dari, ibu dari Al-Quran. Tapi kalau ada makna seperti Asy-Syifa, karena Al-Quran ini semuanya syifa, obat ya. Kalau memang secara khusus ada penamaan dari dari ada nama lain Asy-Syifa, mungkin kalau secara umum Al-Quran ini sebagai obat, syifaun untuk manusia, berarti Al-Fatihah inti dari ringkasan dari obat-obat itu. Ada dalam ayat apa itu? Terdapat syifa, surat apa itu? Syifa. Surat apa itu? Ya, kata-kata syifa dalam Al-Quran ada. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai segenap manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, ya, peringatan, bimbingan, arahan. Dari siapa? Dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini syifa wa syifa'un lima fis sudur, sebagai obat untuk sakit hati kita, ya. Wa hudan wa rahmatul lil alamin, tunjuk dan rahmat untuk wa rahmatul lil mu'minin, untuk orang mukmin. Syifa. Kemudian surah lain, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyan qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Katakan Al-Quran ini bagi mereka orang-orang yang beriman itu sebagai petunjuk wa shifa, sebagai obat. Ini Al-Quran ini secara umum dia obat, petunjuk dan obat. Kalau ada yang menamakan atau memang ada seperti riwayat itu Al-Fatihah sebagai syifa, berarti kalau semuanya itu syifa, berarti Al-Fatihah ini sebagai ringkasan atau kesimpulan dari semua syifa-syifa itu. Ya, silakan. Dan setiap surah pasti ada latar belakangnya diberikan oleh Allah SWT. Ya, ashabul nuzul. Ya. Jadi ashabul nuzul apa yang dikandung dalam surat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah sehingga diturunkan oleh Allah SWT. Asbab nuzul Fatihah ya? Itu nggak tahu saya. Coba kita cari di Google. Ada nggak? Tapi yang jelas berkaitan dengan salat ya. Coba kita cari.
nuzul suratul Jadi dibuat di sini ada satu kejadian antara Rasulullah SAW dengan Waraqah bin Naufal. Jadi Rasulullah ketika datang wahyu, ada panggilan dari malaikat memanggil Rasulullah, beliau takut dan melarikan diri. Kalau datang malaikat panggil, beliau takut. Kemudian dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, karena Waraqah kan punya ilmu tentang kenabian, tentang nabi sebelumnya. Beliau mengatakan, "Idza sami'ta nida fathbut." Kalau engkau mendengar ada yang panggil, maka jangan bergerak. Fathbut. Kemudian suatu ketika dipanggil, ya Muhammad. Rasulullah tidak bergerak dan menjawab labbaik. Ya. Qul asyhadu an la ilaha illallah. Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Thumma qala qul alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu yang tadi kita lihat pada saat Rasulullah mendengar nasihat dari Waraqah bin Naufal untuk tidak bergerak, maka setelah itu malaikat menyuruh mengucapkan syahadah, syahadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Qul alhamdulillah rabbil alamin. Itu sebabnya. Tadi saya katakan berkaitan dengan salat. Dan ternyata perintah salat itu sudah ada sebelum Rasulullah hijrah. Buktinya Rasulullah dulu kalau di Mekah itu, ini Ka'bah, ini Baitul Maqdis. Rasulullah kalau salat berdiri sini, supaya bisa menghadap kedua-duanya, Mekah dan ke Baitul Maqdis. Karena kiblat pada saat itu Baitul Maqdis. Coba dari sini karena hati beliau condong kepada Mekah. Makanya ketika hijrah, salat ke sini. Tapi hati kecil beliau kepingin ke sini. Tapi karena Allah tidak perintahkan ke sini, sampai nanti diperintahkan pada saat beliau lagi salat, minta balik. Nah, jadi itu buktikan bahwa salat sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak sebelum Rasulullah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Bahkan sejak sebelum Isra Mi'raj, ya. Maka nanti ketika Isra Mi'raj Rasulullah masih di Mekah, itu sudah wajib dilakukan, walaupun Rasulullah masih di Mekah Al-Mukarramah. Tapi jauh sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah sudah melakukan salat. Dalam sejarah seperti itu. Salat cuma belum wajib, ya, ataupun belum wajib mungkin kepada orang lain, wajib kepada Rasulullah. Tapi setelah Isra Mi'raj, ini sudah menjadi perkara yang wajib dilakukan sehari 5 kali. Dan apa yang dibaca? Itu Al-Fatihah. Tapi sebab turunnya itu tadi yang sekilas kita baca,
tidak berkaitan dengan salat. Wallahu a'lam bishawab. Ini sesuatu lagi? Ada yang nitip pertanyaan dari kakak Siti Arafah yang mengikuti pengajian lewat online. Beliau bertanya, ini tidak menyebut dengan tema. Boleh. Bagaimana hukum mengambil uang sebagian dari hasil pengutipan sumbangan atas nama bencana yang terjadi di Palestina? Uang hasil kutipan itu diambil. Ya. Ini mirip dengan seorang wali yang diamanahkan oleh keluarganya untuk menjaga harta anak yatim. Misalnya si A punya abang, abangnya meninggal dunia, meninggalkan harta yang banyak dan anak-anak yang masih kecil. Siapa yang mengelola harta ini? Siapa yang menjaga? Dijaga oleh adiknya, wali. Apakah dia mengambil seenaknya? Nggak boleh pertama. Seenaknya nggak boleh. Kalau sebagiannya boleh. Bil ma'ruf. Ya, bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu kalau kita berikan dengan penuh hati-hati. Jangan sama sekali sampai dikategorikan kita berlebihan. Harus sangat hati-hati sesuai dengan kebutuhan. Untuk kalau kita tidak mengambil itu lebih bagus. Jadi wali itu kalau dia punya orang kaya, wali ya yang menjaga harta keponakannya itu, kalau dia orang kaya, itu enggak diambil sama sekali harta anak yatim itu lebih bagus. Tapi kalau mau diambil, ambil secara bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu jangan sampai berlebihan. Ya belum potong, belum aja baru, ya sekedar ya. Di akhir bulan, nggak cukup lagi untuk kita danai ini, tambah sedikit, ya. Kemudian ada juga dalam pengelolaan harta wakaf, nazir wakaf itu ini mungkin perlu ditanyakan juga kepada yang lebih berperan di bidang ini. Cuma sepengetahuan saya dan pernah saya dengar, boleh ngambil 10%. 10% dari penghasilan wakaf itu boleh diambil. Jadikan apa? Gaji kita untuk 10%. Saya yang pegang harta wakaf, untuk tanah wakaf di masjid-masjid itu 10%. Kayak wakaf Habib Buga itu di Mekah. Siapa yang kelola? Kan ada nazirnya. Nah, mereka ngambil 10%. Sedangkan selebihnya dikembalikan kepada orang muslimin. Jadi kalau kutip-kutip itu hati-hati kalau kutip kesempatan. Nah, itu hati. Bil ma'ruf. Kalau 10% mungkin masih dalam kategori bil ma'ruf. Wallahu a'lam. Ini ada satu lagi pertanyaan dari jemaah yang mungkin secara online, Pak. Cuman berbeda juga dengan tema yang kita tadi dengan. Pertanyaannya ini, bagaimana hukum mengadopsi anak dalam Islam ketika umurnya sudah balik? Mengadopsi anak yang sudah balik. Rasulullah pernah mengadopsi seorang anak, Zaid bin Haritha. Ketika diadopsi, nggak tahu saya udah balik, tapi dia masih kecil, nggak kecil kali, ya. Tapi dia masih kecil dia, beliau ya, radhiyallahu anhu. Dalam hal mengadopsi anak ini, yang saya ketahui, nggak ada kaitannya dengan antara balik dengan nggak balik. Cuma kalau anak ini yang diadopsi sudah balik, dia sudah tidak boleh lagi melihat aurat nanti. Kalau yang diadopsi masih kecil, dia memang nggak tahu aurat itu apa. Tapi kan lama-lama kalau dia besar, dah balik, bahkan bukan balik, sudah memayyiz, sudah suka kepada perempuan, itu juga nggak boleh lagi dia
secara Islam itu nggak boleh dia melihat aurat mama tirinya itu, mama angkatnya itu. Apalagi balik ya, apalagi sudah balik. Kalau masih kanak-kanak, dia belum mengenal aurat, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau dia sudah mengenal, udah 10 tahun, 20 tahun, apa namanya, kelas 6 SD itu sudah mulai mungkin, walaupun belum balik, mendekati balik, nah itu sudah tidak boleh. Wallahu a'lam. Mungkin sekian. Oke, dikit doa dan pemahamannya bisa lihat guru yang Jalina. binti Basyah. Ini Bu? Enggak, ini M-nya ada kepanjangan cuma dipakai singkat. Baik, sebelum kita tutupi kajian majelis kita ini, seorang dari sahabat kita, Rijal, minta kepada kita untuk sama-sama kita meluangkan waktu beberapa menit untuk kita doakan kepada ibunda beliau yang bernama Jalina binti Basyah M, yang sudah mendahului kita sekitar 2 minggu, hampir sebulan. على هذه النية وعلى نية الصالحة وإلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا صلاتنا صيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا من هذه السورة الفاضلة سورة الفاتحة إلى روح أختنا جالينا بنت باشح M وإلى أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم عذاب القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.